Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam dan ini sudah sampai di episode yang ke-162. Pada episode kali ini seperti biasa ini ada teman ngopi saya Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Mas. Dan ini pemirsa kita juga ada tamu guru kita yang nanti akan bersama kita untuk membahas tema yang cukup menarik. Beliau adalah Gus Inam Muhyiddin. Assalamualaikum Gus. Salam. Kabarnya bagaimana Gus? Alhamdulillah. Selamat tidak kebanjiran. Alhamdulillah. Ini musim hujan ada yang banjir sebagian Gus ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang kebanjiran semoga selamat. Amin amin. Amin. Dan diberi kecukupan semua rezeki. Iya. Dan ini Mas Aldi, kita ini beda dari yang kemarin ini. Iya. Ini lokasinya di mana Mas Aldi lokasinya? Ini di studio Masjid TV Mas Oh di Anis. studio ya. Kalau kemarin di perpustakaan MAJT. Iya. Kalau sekarang di Studio Masjid TV. Ya, ini memang set baru ala kadarnya Mas Anis. Dan Mas Aldi sekarang kalau misalkan kalau kita sudah beda tempatnya, pembahasannya beda atau tetap sama atau Ya tentu kita kan beda tiap episode Mas Anis. Mungkin kan sekarang kita kan mau mendekati malam nisfu Sya'ban kan Gus. Nah itu kan ada masyarakat kita ada beberapa tradisi ketika menyambut atau ketika malam nisfu Sya'ban kan Mas Anis. Ya. Kalau di tempatnya Mas Anis tradisinya apa Mas Anis biasanya? Kalau di bulan Sya'ban Mas Aldi ya, itu ya biasalah di desa kan ya menyambut bulan Ramadan. Tapi juga ada ritual atau ada tradisi seperti malam Sya'ban baca surat Yasin 3 kali. Kemudian juga malamnya itu ada acara bareng-bareng di musola, makan-makan. Terus di menjelang Ramadan ada juga pengajian kirim doa kepada para leluhur atau jamaah arwah. Di makom kadang Ya, di makom nyekar gitu mungkin ya. Itu kalau di saya Mas Aldi. Kalau di Mas Aldi ada seperti itu? Ya hampir sama sebenarnya Mas Anis, ada hall makam juga kan. Kan kita juga nggak jauh-jauh Mas Anis. Siapa tahu kan beda tempat kan beda tradisi gitu Mas Aldi. Iya. Nah, ini kira-kira kenapa Gus kok malam nisfu Sya'ban sih khususnya dan bulan Sya'ban itu kok seakan-akan itu istimewa gitu loh Gus. Ada anjuran apa sebenarnya di situ Gus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di bulan Sya'ban. Ini saya tadi berpikir bahwa kita ini diuntungkan oleh banyak waktu yang mengingatkan kita untuk jadi orang yang kembali menjadi orang yang lebih baik. Ini kalau saya baca di kitabnya Syabdul Qadir Al-Jilani, kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq, Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf ya. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin syaraf mulia, Ain ulu tinggi, Ba albir kebaikan, Alif ulfah halus kehalusan, Nun nur cahaya. Sehingga pemberian Allah ini semua itu akan diberikan kepada hambanya di bulan Sya'ban ini. Wa syahrun tuftahu fihil khairat, bulan di mana banyak kebaikan dibuka. Wa tanzilu fihil barakat, banyak barokah yang turun di bulan ini. Wa tutraku fihil khati'at, banyak kesalahan yang ditinggalkan. Wa tukfaru fihi sayyi'at, banyak kesalahan yang dilebur oleh Allah. Wa takthuru fihi sholawat ala nabi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah, banyak sholawat dilantunkan kepada kanjeng Nabi di bulan ini. Wa huwa syahrus sholati ala nabil muhtar,
Di bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka dikatakan Sya'ban syahri, ya, Kanjeng Nabi mengatakan Sya'ban itu bulanku, Rajab syahrullah, wa Ramadan syahru ummati. Nah itu. Sehingga bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah turunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa berarti sallimu itu turun di bulan Sya'ban ya? Ya, ada riwayat mengatakan begitu. Sehingga ini Syaikhul Qadir mengatakan bahwa syahrus sholati 'ala nabi, bulan Sya'ban itu bulan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak sholawat itu sih. Ya, Dan katanya Nabi itu lebih banyak berpuasa ketika Sya'ban gitu. ya. Urusan sholat sebetulnya tidak harus bulan Bulan Sya'ban Sya'ban, saja ya. ya. Kan, Setiap hari ya. bulan. Nabi kan orang besok di hari kiamat, orang yang paling dekat kepada Kanjeng Nabi adalah aktsarhum 'alaiya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholawat. Tidak harus bulan Sya'ban. Tapi bulan Sya'ban ini ada stressingnya. Kemudian di bulan Maulid juga demikian. Lebih ditekankan mungkin. Terkait dengan puasa, Kanjeng Nabi itu mengatakan begini, bahwa bulan Sya'ban itu bulan di antara Rajab dan Ramadan kan. Nah, banyak orang yang lupa di dalamnya. Wa fihi turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalnya para hambanya Allah ini diangkat, dilaporkan Ya. Rapot kepada Allah. berarti semacam Nah, rapot. Kanjeng Nabi itu senang kalau pas dilaporkan posisinya sedang puasa. Baik. Nah, itu logikanya di situ. Maka di bulan Sya'ban nanti ada namanya apa? Nisfu Sya'ban. Nah, itu ada pergantian buku catatan amal. Terus biasanya tadi seperti Mas Anis tadi baca Yasin 3 kali. Pertama minta supaya panjang umur, yang kedua bisa selamat dari bala, yang ketiga dicukupkan semua rezekinya. Tapi sebetulnya begini, saya memahami bahwa Sya'ban ini adalah semangat untuk menjadi orang yang memiliki catatan yang lebih baik kan gitu. Doa kita pas mulai Sya'ban, ya Allah semoga catatan amalku yang jelek-jelek kau ampuni ya Allah. Nggak perlu kau busa. Ya. Sing ditetapke sing apik-apik wae. Dan ya Allah tolonglah kami yang kemudian di catatan amal berikutnya itu isinya sing apik-apik. Nanti kalau kita habis Ramadan juga begitu. Kan siapa yang puasa bulan Ramadan ada imanan wahtisaban, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita ada namanya halal bihalal kan? Iya, maaf-maafan. Itu mumpung kita ini sudah dosa-dosa kita sudah diampuni, mari kita menjadi orang yang lebih baik. Sama saja. Jadi sehingga momen Idul Fitri ada, momen Ramadan ada, Idul Fitri ada, momen Sya'ban ada. Jadi terus kemudian nanti ada momen Nuzulul Quran. Ada momen Lailatul Qadar. Insyaallah. Jadi kita ini selalu diingatkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Berarti jadi malam nisfu Sya'ban itu malam diangkatnya gampangnya jadi rapot kita gitu. Dilaporkan kepada Allah kemudian diganti dengan rapot yang baru. Nah, ada riwayat Kanjeng Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril pada nisfu Sya'ban. Ya Muhammad, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, ini malam di mana pintu langit dan pintu rahmat dibuka. Fakum, bangun kamu, wasolli dan sholatlah, warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Angkat kepalamu, angkat tanganmu ke langit, berdoalah. Fakultu ya Jibril ma hadhihi lailah. Kemudian Kanjeng Nabi digitukan itu ya kaget. Ini malam apa? Pas malam Sya'ban. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Malam ini adalah malam di mana ada 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah. Allah akan mengampuni semua orang yang tidak syirik kecuali orang yang sihir, ya, kahin, juru bedek, orang yang bermusuhan, senantiasa mudammina khamrin, yang melanggengkan minum arak atau melanggengkan zina, memakan riba, berani kepada kedua orang tua, durhaka pada orang tua, menjadi orang yang mengadu domba, provokator, atau qati' rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Maka semuanya itu tidak diampuni oleh Allah hingga mereka bertaubat dan meninggalkannya. Akhirnya Kanjeng Nabi keluar dari rumah dan sholat di masjid, nangis di sujudnya seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika
uhsi tsanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falal hamdu hatta tarda. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita bahwa di malam nisfu Sya'ban yang dikatakan nisfu Sya'ban itu Aidul Malaikah ya. Apa namanya? Hari raya malaikat. Ini kita kalau niru Kanjeng Nabi sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Jibril, mari kita perbanyak berdoa memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya, karena catatan itu kita pegang masih grace baru gitu. Kita berdoa semoga mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Berarti itu model rapotnya Allah itu enggak kayak kita manusia kan Gus, misal sebelumnya udah berbuat buruk atau apa, tapi dengan berbuat baik di bulan Sya'ban tadi diampuni, berarti kan dihapuskan gitu. Jadi gini, kita kalau pas bulan Ramadan itu kan ada namanya malam-malam ganjil. Iya. Itu ada doa gini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Berarti ada amalan yang amalan kita yang jelek itu diampuni. Ada yang diampuni plus dihapus. Oh, beda-beda Gus ya? Beda. Diampuni sama dihapus beda ini. Beda. Oh, beda. Jadi apa bedanya ghafara dengan afwa? Orang kalau minta ampun, kalau bahasa Inggrisnya I'm sorry ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Afwan ya. Afwan. Bukan hufron ya. Bukan. Nah, bukan hufron. Tapi afwan atau ifirli kan, tapi afwan. Itu beda. Afwan itu maafkan saya seolah-olah tidak terjadi apapun. Oke. Jadi seperti hilang ya. Iya, hilang. Dihapus itu ya. Hapus. Ini yang apa tadi, afwan atau afwan? Nah, makanya kan doanya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa yang saya baca Kanjeng Nabi di malam ganjil itu untuk menyambut apa? Lailatul Qadar. Bertanya, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau suka mengampuni. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu bedanya al-afu dengan ghufran. Faghfirli dunubi, ampuni dosa saya. Diampuni, tapi masih ada catatannya. Kamu nganu ya? Kamu sebagai guru misalnya, guru apa sih itu kan nyaroti terlambat ya Pak? Konseling BP ya. Guru BP. Oh si fulan nganu, kamu terlambat ya? Kamu kena SP, gitu. Tapi ya kamu kan SP pertama tak ampuni kan. Tapi tulisannya masih ada. Tetap ada ya. Masih tetap tanya. Tapi diampuni kan, masih boleh sekolah. Nah, mungkin kayak kalau di sepak bola ada kartu kuning dulu gitu. Nah, sampai kartu kuning. Kalau dikeluarkan itu apa? Kartu apa? Merah. Nah, kartu merah. Nah, itu. Nanti terus kalau ini orangnya bagusan, baik sama dia, udah kamu nganu ya, kamu terlambat toh? Oh, enggak ada temannya, udah enggak ada yang kurangan, terus ampuni, masuk. Enggak ada tulisannya. Nah, itu namanya afun. Nah, kita berharap ketika kita doa itu kan Allahumma muhu, gitu. Ya Allah ampun, hapuslah catatan-catatan yang jelek, gitu. Kemudian tetapkan yang bagus-bagus. Kemudian ya Allah berikan kekuatan saya untuk bisa beramal yang lebih baik di buku catatan amal berikutnya. Nah itu. Ya tentu narasi-narasi semacam ini selalu dibangun oleh pemuka agama di setiap momen-momen nanti kalau terasa itu di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, nanti terus Idul Fitri, itu mesti momen seperti itu senantiasa memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah bulan Sya'ban pun demikian. Jadi karena kita pakai buku catatan amal yang baru, mari lembaran-lembaran yang ada itu kita isi yang baik. Nah, ada ini Gus, kan ada doa itu yang familiar itu kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, itu termasuk bagian karena ini 3 bulan yang mulia atau bagaimana itu Gus? Itu Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk bulan Rajab itu memang memperbanyak doa itu. Nah, saya lihat hadisnya itu. Jadi kalau sudah masuk Rajab, Kanjeng Nabi doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan nyawa kami sampai bulan Ramadan. Karena kan kita tidak tahu sampai kapan kontrak kita hidup. Maka berdoa semoga bisa nututi bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatun khairun min alfi syahr. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bisa ibadah pada malam itu, berarti kan kita berapa? 1000 dibagi 12 keluarnya berapa?
83 atau berapa itu? Iya. Sekitar gitu. Jadi kalau beribadah 83 tahun. Nah, iso ping 10 berarti wis 800 ya. Ini umur kita itu pendek-pendek umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi banyak fasilitas-fasilitas ibadah yang dilipat Ini gandakan. banyak momentum buat kita untuk memperbaiki diri gitu ya. Iya, momentum untuk memperbaiki diri sekaligus untuk men-saving banyak pahala. Misalnya ini sholat kita kemarin yang Isra Mi'raj itu kan. Iya. Kita kan sholatnya hanya berapa? 5 waktu kan? Iya, 5 Nabi Musa 50 waktu. Tapi secara kasat mata memang lebih banyak Nabi Musa. Tapi di hadapan Allah sama. Kenapa? Karena Allah katakan manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dilipat gandakan 10 kali lipat. 5 kali 10 sama dengan berapa? 50. 50 sama ya? Oh, sama ya, bagus ya. Baru sadar ya. Jadi Nabi Musa itu 50 waktu, kita cukup 5 waktu. Ini pahalanya podo kayak Nabi Musa. Kali 10. Nah, itu enak-enak sih. Kita enak jadi apa? Umat Kanjeng Nabi. Masya Allah. Cuman kita kadang kan nggak sadar itu, Gus. Kan 5 waktu saja kadang masih lalai kan itu. Makanya kita itu harus banget maturun karo Kanjeng Nabi. Dulu kalau nggak diperjuangi Kanjeng Nabi sakit waktu tenan, kotal tenan. Dan ini momentum Gus, Syaban kan bulan bersolawat itu kan. Momentum kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi gitu kan. Nah, berterima kasih pada Kanjeng Nabi. Karena banyak redaksi-redaksi itu yang kalau Kanjeng Nabi itu nggak perhatian, tidak care pada umatnya, itu kita berat. Misalnya ada redaksi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku maka aku akan perintahkan mereka untuk siwakan. Saya pikir, ini mau Kanjeng Nabi situ mewajibkan siwakan. Pusing orang yang pinggir jalan itu bukan counter HP itu, bukan counter pulsa, tapi counter siwak. Kemana-mana itu cantongnya bukan HP, tapi siwak sih. Harus sholat wajib siwakan, mau ngomong ngaji ini wajib siwakan. Dan ini kan sunnah ya. Sunnah. Tadi Arab sholat, mau baca Quran, mau ngaji taklim itu sunnah siwakan. Tapi sekarang siwak itu kan satu amalan yang jarang dilakukan oleh orang, karena orang lebih memilih gosok gigi langsung daripada pakai siwak. Padahal kayu arok itu mengandung fluoride atau apa itu. Ada penelitian memang, sehingga siwak itu sekarang kan menjadi merek salah satu odol rasa mungkin atau apa mengandung siwak ada karena seperti itu. Jari itu mengandung fluoride atau apa yang bisa menguatkan gigi. Tapi mungkin terkait siwak nih Mas, ya mungkin pengalaman tidak tahu ini ilmiahnya gimana ya, tapi juga pernah mungkin ketika sakit gigi atau apa itu saya kadang pernah mencoba siwakan gitu. Dan itu juga terus akhirnya sembuh, maksudnya sembuhnya itu tidak sakit lagi, apalagi di bagian gusi atau apa itu kadang seperti itu. Gara-gara siwakan tadi ya. Ya itu antara percaya dan tidak percaya. Ilmiahnya saya juga tahu ya gitu. Terus ada lagi Kanjeng Nabi setelah ketika sholat Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, yang mengikuti banyak. Terus Kanjeng Nabi nggak mau sholat di masjid, akhirnya sholat sendiri di rumah. Khawatir kalau nanti ini diwajibkan. Sehingga kalau Mas Anis misalnya sholatnya wegah ning masjid ning omah iku ana riwayate. Niru Kanjeng Nabi. Sare. Ya atau masjid aku niru Kanjeng Nabi. Tapi kadang kayak gitu Mas jadi dalih Gus. Sing males-males kayak saya. Tapi sing penting gelem traweh. Sing paling aku rasanya tukang maidu. Nanti tukang maidu. Tukang maidu tak lakoni. Ya traweh. Ya traweh ping piro? Aku traweh ning kono. 8. Piro? 8 rakaat. Aku malas kok walu. Lah napa? Lah yo walu suwe nek ana kultum bareng suwe. Lah kono to sing 13 kae malas aku lha napa? Aku 2 3 melayu buanter ra genah. Banteran terus aku netral. Akhirnya iki ora netral, tengok-tengok nonton TV mendalangi setan gepeng. Nah ini. Ayo HP. Malah mending tadi tarawih sendiri ya Gus. Ya pokoknya iki nak cara kula wis sing penting menghidupkan malam bulan Ramadan atau baik sendiri ataupun bersama gitu. Syukur-syukur bersama karena itu kan kesempatan buat kita kan. Kapan meneh setahun sepisan. Atau mungkin ada lagi dalihnya mending daripada maksiat gitu malahan Gus. Ya, ya kan apa jenenge iki? Mending turu. Lah. Ya ora apa turu nah apa jenenge iki di bulan Ramadan diniati ninggalke maksiat. Maksiat malah dadi apik daripada tadi setan gepeng itu menggoda kan. Nah, terus undang turu wae. Gus, ini menarik Gus tentang tadi jenengan menyampaikan
karena banyak sekali momentum kita untuk tadi berbuat baik, kemudian saving amal kan gitu Gus. Tapi malah justru hari ini tuh malah tidak berbanding lurus dengan kegiatan orang Islam hari ini yang mungkin berbondong-bondong untuk memperkaya diri tapi tidak ibadah, tapi di luar ibadah materi mungkin. Itu gimana Gus? Atau karena memang ilmunya enggak punya atau kurang tahu atau Jadi gini, kita jangan menganggap orang yang bekerja cari uang itu tidak ada kebaikannya. Iya. Orang bekerja itu cara Kanjeng Nabi, siapa yang pergi pagi kemudian sorenya badannya capek, karena maghfuronahu, diampuni dosa-dosanya. Jadi orang mencari rezeki yang halal, await sesal, itu justru ladang amal untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sekalipun kadang kita dalam kerja atau nggak ada waktu misal istighfar atau juga termasuk. Jadi, pokoknya nak golek rezeki sing halal, awal kesel, itu proses ada diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Nah, kalau kita baca di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di Tarekat Syadiliyah itu thalibud dunya itu kan ada yang mahmud, ada yang madmum, ada yang terpuji, ada yang tercela. Oh gitu. Mencari dunia kalau tujuannya untuk akhirat ya mahmud, terpuji. Misalnya aku pengen sugih supaya ben zakatnya akeh, biar saya sedekahnya banyak, saya pengen haji, Buat orang tua mungkin. Nah, saya pengen birrul walidain. Jadi malah penting sugih itu penting karena di Quran itu semua kata-kata jihad itu diawali dengan harta. Wajah itu fisabilillah bi amwalikum. Kita bisa live seperti ini ya karena beli kamera itu mahal semua ini. Ini duit kabeh. Iya. Jadi orang kalau sidik-sidik kowe kedonyan lho. Kita kalau hidup miskin itu nggak bisa siar kita ini. Bangun masjid ini berapa puluh miliar ini. Iya. Jadi silakan cek dalam Quran itu betapa pentingnya kekuatan duit itu. Semua kata jihad itu saya teliti, pasti bi amwalikum dulu, baru wa anfusikum. Ya. Terus yang kedua, pencari dunia itu madmum, tercela. Oh ini yang mungkin tadi yang mahmud ya, yang terpuji. Itu dalam kitab Tajul Arus. Kalau yang madmum, yang tercela, ini pencari dunia tapi untuk memperkaya diri melalui zakate, melalui sedekah, tidak peduli kepada sosial, kepada tetangganya, itu madmum. Sehingga kita ini kalau banyak duit itu lebih bisa manfaati pada banyak orang. Nah, ini musim kampanye biasanya kan ada sedekah politik. Politik ya. Bahasanya bukan suap, sedekah politik. Soalnya suap cuma segitu tok ya. Kalau dalam Quran dalam hadis kan as-sedekah itu tadfaul bala. Kalau dia punya slogan as-sedekah itu tadfaul kalah. Nolak kalah. Musimnya lagi musim sedekah duit tadi ya. Nah itu kan berarti kan kita di bulan Sya'ban itu kayak juga menyambut bulan Ramadan juga kan di situ Gus. Dan ada tradisi selamatan atau apa itu termasuk kita bergembira dengan adanya Ramadan. Orang Jawa itu kalau nyebut Sya'ban bukan Sya'ban, ruah. Bulan ruah. Itu kan juga Sya'ban itu bahasa Arab ya, bukan. Ini pulang apa? Sya'ban, sesuk rongban, telungban. Sya'ban, rongban. Salah. Ini bahasa Arab bukan bahasa Jawa. Oh iya Sya'ban, sesuk rongban, telungban. Sya'ban. Orang Jawa itu ngarani bukan Sya'ban tapi ruah. Itu juga bahasa Arab sih. Ruah itu sebetulnya dari bahasa Arab. Dari kata ruh, jawabnya arwah. Arwah, jamak dari arwah. Arwah itu banyak arwah. Kenapa? Banyak ruh. Kenapa? Karena orang Jawa itu di bulan ini mereka kirim doa kepada leluhur arwah yang sudah wafat. Bukan berarti ruhnya itu banyak yang keluar gitu. Dikirimi doa. Karena Kanjeng Nabi mengatakan orang yang sudah wafat putus semua amal kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini sebelum tutup buku atau setelah tutup buku ya dikirimi doa. Nah, ben engko catatan ngamale dadi apik. Makanya ada tradisi kalau di desa satu ini Gus, nyadran, kemudian pengajian di makom umum sekaligus tadi kirim doa bersama-sama. Jamaah arwah tadi. Arwah jamaah. Bukan jamaah. Arwah jamaah. Ya, jadi ini bagian dari pengamalan awaladin sholihin yatullah. Birrul walidain. Jadi kalau orang masih hidup birrul walidain ya ngopeni wong tuane, nyangoni senantiasa memperhatikan kebutuhannya. Kalau sudah wafat itu kan mendoakan kedua orang tua kita, menyelesaikan utang-utangnya, meneruskan wasiatnya,
kemudian menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang dulu ketika hidup pada orang tua kita juga silaturahmi. Itu juga bagian dari birrul walidain. Kalau Tapi manusia itu artinya secara hukum Islam itu boleh nggak Gus? Tadi nyadran kayak tadi itu? tradisi tadi. Jadi nyadran yang asal mulanya itu tidak bermuatan Islami, sekarang ini kan pendahulu kita sudah merubah isinya. Jadi isinya ya baca Quran, ya kan, kirim doa, ya itu kan sesuai dengan apa nilai-nilai Islam. Jadi pendahulu kita ini kan berdakwah itu ibaratnya apa? Memancing ikan tapi tidak keruh, kan gitu. Bagaimana Islam itu merangkul tidak memukul, bagaimana kita itu mengajak tidak mengejek, kita ini ramah tidak marah. Nah itu konsep dakwahnya Wali Songo begitu. Jadi tidak kemudian itu diberangus, tidak, tapi kontennya itu adalah konten Islam. Misalnya ziarah kubur ada dalilnya kan, kuntu nah itu man ziyaratil kubur fazuru. Ziarah kubur sekarang Kanjeng Nabi setelah itu ketika orang-orang tidak tahu caranya dilarang, tapi ketika sudah tahu caranya kemudian Kanjeng Nabi menyuruh untuk ziarah maksudnya kubur. Tidak tahu caranya itu apa? Karena zaman jahiliyah itu orang kalau ziarah kubur dia itu posisinya kan seolah kena musibah ya. Itu rambutnya daul-daul, disobek-sobek, ditapui pipine. Itu orang-orang jahiliyah gitu kalau sedang punya musibah. Nah, terus kemudian sudah tahu tata caranya, Kanjeng Nabi menyuruh mereka berziarah. Dan Kanjeng Nabi hampir setiap malam itu kalau dicari istrinya nggak ada kemana, dipakai. Dimakan pakai di Madinah itu. Nah, kenapa nih di situ? Mendoakan orang. Kadang ada riwayat ada kuburan nangis, terus kemudian Kanjeng Nabi memberi pelepah kurma, terus nangisnya hilang. Maka kemudian di tempat kita tidak pelepah kurma, dikai kembang. Kembang itu bahasa Jawa nih sekar. Mulane wong nek ning kubur arep nyekar. Kan ngono kuwi. Jadi Jawa itu benar-benar unik Gus ya. Iya, jadi arep golek pelepah kurma piye kurmane ora ono. Iya, kadang kan yang kembang-kembang itu kan ada yang enggak ngapain kok dikasih kembang itu kan. Ternyata maknanya tadi ada riwayat itu tadi. Jadi selama masih basah, kata Kanjeng Nabi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Kembangnya atau pelepah kurmanya tadi ya. Selama masih basah. Gitu. Oke, ini menarik Gus tentang bagaimana kita bisa mengamalkan tradisi di bulan Sa'ban, termasuk tadi kirim doa kepada leluhur Gus ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas bagaimana atau caranya kita bisa menikmati atau memberikan amalan yang baik di bulan Sa'ban sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebelum dijawab mungkin kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya,
Ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama guru kita, Gus Inam Mujahidin. Gus, ini menarik kita bahas bulan Sa'ban, utama 10 Sa'ban. Tadi di awal kita menyampaikan bagaimana ada banyak ritual atau tradisi di Sa'ban nih. Termasuk kalau di Jawa itu tadi ada nyekar, ada nyadran, ada kirim doa kepada leluhur. Nah, ada juga sebagian dari kita itu yang tadi mungkin nyekar, nyadran, tapi tidak untuk beribadah, malah untuk minta itu gimana Gus? Misalkan ada Minta apa nih Mas? pesugihan gitu, atau minta kalau di anak muda itu minta nomor Gus itu. Ini bukan nomor urut capres kan? Jadi gini, tadi kan dikatakan bahwa di bulan Sa'ban itu turfa'u fi a'mal ibad ya. Iya. Jadi catatan amal kita ini dilaporkan sama Allah. Nah, orang mati pun punya catatan amal. Oh, itu masih punya catatan Gus? Ya, semua kita kan punya catatan amal. Termasuk yang meninggal. Iya, yang meninggal kan juga sama. Dan naiknya juga di bulan Sa'ban. Dipahami begitu juga. Jadi bahwa meskipun dia sudah wafat, kita nanti kalau sudah wafat itu kan masih bisa bertambah terus amal kita. Kanjeng Nabi Tadi kan tiga sudah 3 amal tadi kan. Jadi itu kan akan terus mengalir ke dalam diri kita. Kalau nanti sudah meninggal, dia kan tadi hadisnya kan orang kalau sudah wafat itu terputus semua amalnya. Orang tadi kecuali 3. Artinya 3 ini kan berperan. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, sama anak soleh yang mau mendoakan. Nah, ini juga gitu. Jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ibaratnya nyangoni gitu kan. Nyangoni, nah ini dia biar catatan amalnya itu terus bertambah menjadi yang lebih baik kan itu. Nah, terus kemudian kita kalau melihat sedekahnya itu juga ada filosofinya. Sedekah dari berkatnya itu ada mulai apem, berarti apem itu berasal dari kata afun, muga-muga diampuni dosane karo Gusti Allah. Terus kemudian ada lepetnya, ya muga-muga salah di afun, lepetnya di kesalahannya di ngapura karo Gusti Allah. Kemudian kadang ada roti koyo payung pasung, apa namanya itu? Pasung, roti pasung itu. Iya, sing cekelan itu kan. Nah, dadi benso ning akhirat iki ana cekelane, cekelane atau ana payunge iso dia ini nanti ayub mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana simbolik itu. Berarti itu makanan Jawa, khas Jawa itu ada simbol, ada filosofinya, ada maknanya. Misalnya tadi sambilan tadi kupat. Nah, ngaku lepat. Kupat ngaku lepat. Jadi fungsi utamanya adalah mendoakan kepada kedua orang tua, dan yang mendoakan tuh anak ya sebetulnya. Tapi nganti ngundang tonggone. Sing lucu meneh saiki malah kene. Sing maca Yasin, sing maca tahlil ki mau kiyaine karo wong. Udah anak iki malah foto-foto selfie. Nah, kira gendah. Dokumentasi ya. Padahal tadi hadisnya kan awaladin solihin yatuna, atau anak soleh yang mendoakan, bukan aujarin atau tetangga yang soleh atau kiai yang soleh mboten, tapi anak. Makanya kewajiban yang mendoakan tuh anak yang mesti, bukan bukan orang lain, tangganya, bukan kiainya. Ini malah dhek iki mau ndak wis wayahe maca atau malah mau Yasin, malah dhek iki sibuk foto atau ngatur berkat. Dan itu nanti doanya di status, Gus. Biasanya kan semoga diampuni apa-apa itu kan biasanya di status. Padahal dia nggak ngelakoni ya. Padahal dia orang mau Yasin. Foto-foto tak. Jadi itu perlu ditekankan bahwa ketika ada tradisi tersebut, itu yang bersangkutan harus benar-benar. Iya, karena hadisnya kan jelas. Awaladin solihin, atau anak yang solih, yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan dia. Tapi bukan berarti tidak boleh kan Gus? Maksudnya tadi ya kayak ngundang tetanggane, syukur-syukur malah tonggomu bukai duit kabeh, bukai sarung. Itu kalau berkatnya itu sedekahnya atau dari sarungnya atau kadang juga ada beras juga itu atau duit itu
apa ya? Itu untuk orang tuanya atau untuk diri sendiri, Gus? Juga diniatke aja toh. Oh, bisa itu ya. Nah, diniatke bismillah ini saya niat sedekah pahalanya untuk orang tua saya. Itu bisa. Bisa. Nah, itu. Nah, ini biasanya apa? Nah, musim-musim ini yo sedekah ngono iki jerone ana gambare. Tapi tahlilan biasanya gambarin ning surah Yasin. Gambare surah Yasin. Iya. Manda tekan malah putune sing buka. Mbah, ki apik men Mbah gambare Mbah. Nah, berarti Mbah gawe ngene iki. Masane iki kan sing kan gawe buku Yasin. Ya. Cah cilik putune ora ngerti nek iki mau sing wis mati. Itu berarti kalau tadi mengamalkan anak itulah yang mendoakan orang tua. Ya. Kalau pengamal tadi gue contoh sampaikan ke makam wali itu cara motivasi yang salah. Oh iya. Jadi ziarah kubur itu ya tudzakirukumul akhirah ya. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita untuk akhirat. Dan itu bagian dari implementasi Kanjeng Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Apa ku ya mati itu. Matian. Wong nek wis mati ora doyan kabeh. Kenapa ada orang mati? Ora doyan sego ya. Nek doyan sego ya ora bakal mati. Kenapa mati? Wis ora doyan soto. Nek doyan soto ya ora bakal mati. Jadi Dan nasihat terbaik kan juga kematian. Nah, terus kafa bil mauti wa itu ya. Cukuplah kematian itu menjadi mauidhah gitu. Sehingga nek iso usahakan apa saja itu sing mengingatkan kita kematian. Misalnya jangan ahli ngerokok, ini iso asbakmu model patok, berarti kan dibungkus rokok sekarang udah ada Gus, gambarnya. Gambar kematian. Gambar yang penyakit rokok. Oh, tapi kurang ekstrim. Nah, iso langsung gambar patok. Nah, perlu awakmu barang wis tuku patok. Nama, gitu. Alamat, tanggal lahir, mati, kapan-kapan. Jadi bisa dia. Aku pernah ngaji di satu tempat itu. Kencelengnya itu kotak amal. Itu bentuknya itu kuburan. Terus aku ning keranda juga ada. Ada tisu itu. Iki yo kuburan ya. Aku saya kemarin yang kedua kali yang diundang situ. Aku pernah ping pindho ndak teratap. Harus ini saya yang kedua kalinya. Nah, tisu isinya kuburan. Nah, ini implementasi dari hadis yang Kanjeng Nabi tadi. Mengingat mati gitu ya. Perbanyak ingat mati. Nek iso gandelan kuncimu barang iki gandelan pocong. Kunci pocong. Kok sing iki kelingan mati terus. Masyaallah. Jadi tadi niat-niat yang salah tadi ya Gus. Terus ada juga yang niatnya tawasul. Ya. Tawasul ya urusan tawasul ya ada sing setuju ada sing ora ya. Saya itu tawasul ya setuju wae. Tawasul tuh gini loh. Awake dhewe kita ini mau baca kitab ya. Mata kita kan enggak kurang cetok, kurang apa? Nek ndelok iki ora iso cetok. Butuh apa namanya? Butuh kacamata. Men atau kacamata baca. Silinder atau apa. Nah, terus berarti kan iki cetok. Pertanyaannya, mata kita itu melihat kacanya atau melihat tulisannya? Tulisannya. Anda membaca terus mata kita melihat mana? Melihat kacamata atau melihat tulisannya? Tulisan kan? Ya. Ini sama, kita itu tawasul. Misalnya ke kuburan, ke Sunan Kalijogo atau ke makamnya siapa, Mbah Wali siapa. Itu kan doanya kan Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Wa atawassalu ilaika biwalika, dan aku berwasilah kepadamu dengan walimu iki sapa. Ya Allah, semoga engkau kabulkan hajat saya. Tetap kepada Allah. Podo iki mau wasilahkan mata gitu. Orang juru mripat ndelok ya apa? Kacamata nih, tapi ndelok iki tetap tulisan. Jadi tetap tegak lurus kepada Allah gitu ya. Nah, iya, ngono kuwi lho. Nah, kalau saya memahami itu tawasul gampangnya gitu. Lah kok tawasul mbok haram-haram iki ngopo? Ngono ya tetap apa jenenge iki? Njaluke karo Gusti Allah. Iya. Tadi mungkin balik ke ruwah gitu. Ruwah itu kan berarti kan arwah, dan itu mungkin juga mengingatkan kita bahwa manusia itu enggak hanya jasmaninya saja itu, tapi ada unsur rohaninya. Nah, itu juga mungkin apakah kita juga mempersiapkan rohani kita untuk ke bulan Ramadan atau bagaimana ketika bulan Sya'ban ini? Satu makalah begini, Rajab litadhiril badan. Bulan Rajab itu untuk mensucikan badan. Wa Sya'banu litadhiril qalb. Bulan Sya'ban itu untuk membersihkan hati. Wa Ramadhanu litadhhirir ruh, sedangkan Ramadan untuk membersihkan ruh. Siapa yang membersihkan badannya di bulan Rajab, maka hatinya akan bersih di bulan Sya'ban. Siapa yang membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, maka ruhnya akan bersih di bulan Ramadan.
Nah, siapa yang tidak membersihkan badannya di bulan Rajab, tidak membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, maka mana mungkin ruhnya akan suci di bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini kita tirakat, ya, tirakat membersihkan hati dari penyakit hati. Penyakit hati ki ono riya, pamer, sum'ah, ujub, takabur, nah itu, macam-macam yang namanya. Nah orang lain atau gimana? Itu namanya takabur. Takabur itu kan merasa diri kita paling baik. Orang Ya apalagi Sya'ban kita juga mendekati pemilu juga kan ini. Ya. Sering itu kayak gitu. Makanya dianjurkan puasa itu mungkin untuk tadi Gus ya, membersihkan hati itu Gus ya. Ya, puasa itu kan tidak sekedar menahan makan minum ya, tapi bagaimana kita bisa menahan mata, bisa menahan mulut, bisa menahan telinga, bisa menahan tangan. Dan sekarang ini yang justru yang bahaya tangan bukan mulut. Karena kita kalau ngomong kan tidak pakai mulut toh. Sekarang kita kalau ngomong kan pakai tangan, tulisan. Sampai mana? SMP, MN, sampai mana? UTW, ojo takon bayi. Nah, itu sekarang kita pakai tangan semua. KM, DMN, kamu di mana? DHMKN, udah makan. BLM belum. Jawabin KR, kere. Jadi, tapi kita ini semuanya pakai tangan semua. Itu benar-benar ya, ada setan gempeng yang sering bersama kita itu ya. Nah ya, itu sekarang itu yang menjadikan kita ini lalai pada Gusti Allah itu setan gempeng. Kadang itu saya itu heran. HP kita itu kan banyak berapa grup itu. Iya, banyak grup. Kadang openi kabeh itu entek waktune itu. Iya, betul. 24 jam ngopeni grup pirang puluh aktif kabeh. Saya terus terang saja grup-grup itu ya sing tak aktif ya sing penting-penting tok. Buahnya saya itu yang dimasuk-masuk ke belas atau komen di rata tahu kalau sudah berapa ribu clear chat, buang semuanya. Ya saya berpikir, urip kok ngopeni koyo ngono terus ya. Hidup kita kan habis tuh hanya itu. Iya. Kita apa orang di kerjaan mau piye. Bahkan itu waktu untuk ibadah kita juga berkurang kalau kita fokusnya ke grup sebanyak itu ya. Ayo tuh panik kabeh. Akhirnya kalau meripati belean ke dokter, kenapa ini? Kakak dulu HP ibu. Akhirnya kenapa radiasi. Juga pengaruhnya juga negatif kalau kita sering-sering pegang HP Gus. Nah ya. Jadi mungkin juga kaitannya dengan membersihkan hati juga kan Mas Anis. Kan kadang kita kalau lihat HP atau apa ada berita apa dikit itu kan terprovokasi itu ya. Terprovokasi. Ya, gara-gara HP itu sekarang kita jadi komentator nasional internasional. Iya. Kabeh wong dadi wong hebat kabeh gara-gara iso komentar. Kadang komentar yang kita lontarkan enggak sesuai sama pemahaman kita juga kan Gus. Kita cuma ikut-ikutan atau ya, cuma baca sekilas. Oh iya. Sepak bola itu main ning jeruk lapangan itu sak por-por ya. Kusel komentar ngomong, "Lho iki goblok pun gare mandel ora iso." Kayak penak to. Gare mandel goblok iki. Padahal sing nglakoni lapangan masyaallah. Ya itulah komentator itu paling penak itu. Penak sing maidu. Jadi ada mau itu hasanah, ada maidu hasanah. Paling gampang maidu hasanah. Kok dari koyo ngono ora iso. Anu seperti itu. Berarti juga ini Gus, mungkin ada kalanya kita apalagi ini bulan mulia kan, bulan Sya'ban kemudian nanti Ramadan, kita juga harus benar-benar memanajemen waktu untuk pakai HP itu dengan baik kan. Ya jadi Sya'ban ini kita tuh latihan prepare Ramadan. Jadi pemanasan itu ya mempersiapkan fisik kita. Nawai loro intan dandani, loro ditambahke. Biar nanti ketika kita Ramadan itu sudah sehat. Terus misalnya kok kaget nak ulang Ramadan poso sebulan ya. Sebenarnya saya sering poso juga. Dibiasakan jadi ya. Kanjeng Nabi itu juga senang puasa Sya'ban. Karena apa? Ikroman di Ramadan, ta'ziman di Ramadan. Karena apa? Memuliakan Ramadan. Di samping tadi Kanjeng Nabi mengatakan, aku senang kalau pas catatan amalku dilaporkan posisinya saya sedang puasa. Jadi kita ujuk-ujuk poso setahun sepisan itu kan ya kadang kaget juga ya. Tapi kadang misalnya strategi nih, pas sahur diwarak gitu nah. Sahur warak konsekuensinya saya angop kan. Angop akhirnya turu. Nah, turunnya turu terus boleh tak. Tangi zuhur salat, bar salat ngledak meneh. Asar tangi ngledak meneh, tangi maghrib mangan. Terus mangga tarawih.
maghrib, isya, tarawih, turu meneh, tangi-tangi. Yo bar Ramadan awake tambah gede. Jadi malam fokus ibadah, siang fokus tidur. Nah kalau teman saya tuh tadi penutupan rapot itu ya Gus, itu malah katanya penutupan ki di pol-pol ki maksiate gitu Gus. Nah, malah Nah gitu terus nanti tinggal taubat gitu gimana sing Gus? guyon ngene barang. Urip kok nganu to, maksiat to lakoni kabeh ben anu malaikate gembreket karo aku. Nek gembreket to nek nguncalke ning neraka iki buanter. Akhire keblabas mlebu swarga. Ngono sing muni ngono barang kenapa. Dadi aku malaikate gembreket kakean dosa. Congkeweng uncalke buanter. Malah kebanter blabas swarga. Atau mungkin anu Gus, kayak bola mendat terus mlebu swarga. Terus saiki masyaallah ucapan-ucapan narasi orang itu apa jenenge aku nak tak rungokne kudu ya Allah. Napa ke ora salat ya? Alah anu sesuk nek wis tuwa salate. Ora dosa, ya wis dosa paham aku. Oh mlebu neraka lho, wis konsekuensi to kabeh ya ono konsekuensi. Ya tak adepi ngono ya. Jadi Dengan bangganya Ngeri. saya lihat satu tayangan video seorang kiai yang menanyai masih panggung itu. Saya lihat sendiri itu. Salat ora mboten yai. Lah apal dongane salat nggih, hafal. Lah kurang salat, dereng asal hidayah. Lho dosa lho, nggih mboten napa-napa. Konsekuensine. Neraka lho, nggih kula adepi. Mun pas poso ya ngono akeh. Kira poso Ramadan. Ora kuat to. Lho piye? Ora poso, dah koncone akeh ora apa-apa. Lho ngono terus neraka, mboten napa-napa mangke reoni oleh rencang-rencang ngono. Dadi saiki masa dulu zaman saya kecil itu kalau pas bulan Ramadan warung-warung itu kan udah ditutupi ya. Iya. Isin. Saiki ora. Ramadan tetap buka. Ngono santai sen. Jadi kaya ora dirasa pekewuh atau apa sekarang orang ngerokok ning dalan. Iya. Kan beda zaman kita kecil dengan sekarang kan beda. Ya. Sekarang itu salah itu enggak puasa tapi rokok itu di jalan-jalan. Kaya makan los lho, sudah dadi kaya biasa serana itu. beda nih. Jadi tidak ada rasa menghormati ini. Malah yang harus menghormati malah yang puasa itu. Nah malah kan bukan susu foto toleransi. Ini kan gitu. Jadi nggak tahu lah. Tapi uniknya itu kalau lebaran itu ikut semua. Ya, karena pas buat itu yo malah nyekel mic takbiran. Allah Akbar Allah. Lalu poso ora ya? Ora melu poso takbiran. Iki malaikat ora hawane kudu ndugan. Kowe ora melu poso, malah betul. Wong bodo iki sing juara, wong ora melu lomba juara. Berarti jadi saben pemanasan gitu ya. Terus Ramadan mungkin Ya, kayak kita tanding dia. tapi juga ternyata terus Idul Fitri kan juga cooling down itu Mas Anis. Kita makan opor, makan apa kan berarti juga pendinginan. Kolesterol munggah meneh. Pas Ramadan wetangi iso iso kempes. Ngobar Ramadan wetangi gede meneh. Iya, jadi terlalu santai cooling down Ya, jadi. gitu dah. Kalau pas Ramadan turun enggak kan berat badan. Iya. Karena sawal naik lagi. Gara-gara santan nih. Lah ya. Makanya juga itu di Syawal juga ada puasa sunat juga Gus. Akan ada Nah, setelah beberapa hari. 6 6 hari. 6 hari. 6 hari atau 7 hari? Berapa hari Mas Anis? 6 hari. 6 hari. Jadi gini, siapa Ben yang ngentek puasa kolesterol 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti 1 tahun. Filosofinya gimana? Ini puasa Ramadan 30 hari, 30 kali 10 sama dengan 300. 300. 6 kali 10 sama dengan 60. 60. Totalnya berapa? 360. 1 tahun toh? Iya. Paham? Oh iya, jadi apa ditambah gitu Gus ya. Ya, jadi Puasa Ramadan tambah puasa 6. puasa 6 hari. Sunnah 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus 1 2 3 4 5 6 7 enggak harus. Pokoknya selagi bulan Syawal boleh. Boleh. Nah, sampean kayak bulan 2 itu kan kayak silaturahmi to. Monggo tunjuk ngapunten. Poso Syawal lho, ngan kete ra penak. Nah, perlu malah ke silaturahmi tanggomu bathukmu tulisi poso Syawal. Kan ora apa penak. Nah, nanti malah yang ditamuni kita yang kan ini kita kan tuan rumah. Nah, Kemudian nggak siap ini makanan. Lo kok ada makanan lagi puasa. puasa. Saya kan ora penak. Alasannya malah. Ini kita anak pentil. Tapi pentil. Oh, Pentil itu pelit. Pentil itu kan anginnya itu kan kalau masuk mau, tapi keluar nggak mau kan. Oh Itu iya kan iya. pentil. Kapan anginnya keluar? Nah pas bani meledos itu, bani bocor. Nah, mungkin kita menjelang Ramadan itu kan kita juga perlu bergembira juga akan datangnya Ramadan nih Gus. Nah, di Sya'ban itu mungkin wujudnya seperti apa kita bergembira dalam Ya bulan Sya'ban ini kita bergembiranya
tadi kita masih diberi umur panjang. Nah, bersyukur ya. Bersyukur, kemudian kita nanti juga berdoa terus biar diberi kepanjangan umur sampai Ramadan. Tadi doanya Kanjeng Nabi tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadan. Terus kemudian senangnya itu tadi bulan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi. Maca sholawat. Nah, terus apalagi tadi kita di lembaran yang baru. Nah, tapi narasi lembaran baru nanti juga ada di bulan Syawal nanti. Karena tadi sudah saya singgung di depan bahwa kita ini di banyak momen itu selalu diingatkan untuk menjadi orang yang lebih baik, kan gitu. Kalau bedanya kan ini Gus, kalau Ramadan menjelang Lebaran itu kan tadi persiapannya gembiranya kan mungkin dengan ada lampu-lampu hias, kemudian ada rumahnya di itu dohirnya, sebetulnya tidak begitu juga tidak apa-apa. Tapi memang ekspresi manusia yang namanya senang itu nggak bisa dipeka. Ya. Orang senang itu tidak ada dalilnya. Nah, misalnya jenengan nomor telepon, nomor HP, terus apa jenenge, nomor telepon. Halo Mas Anis, selamat Anda diterima menjadi ketua KPPS. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan langsung untuk Fortuner. Alhamdulillah. Nanti saya akan langsung ke dealer nanti. Nah, ini kan tidak bisa dihukumi. Wong jenenge wong seneng ya. Ono pertanyaan, bagaimana mengucapkan alhamdulillah dengan gua HP gini? Alhamdulillah. Kan tidak ada dalilnya. Wong jenenge wong seneng kan. Refleks itu ya. Iya, tapi orang seneng itu ora usah dibahas. Nah, hal semacam ini kan termasuk tadi bulan Ramadan atau Idul Fitri do dikai hias lampu gantung, lampu kedip-kedip itu kan, di desa-desa itu kan. Ya enggak apa-apa. Wong seneng kok, seneng ya wis ben wong dhewe ya. Karena merasa syukur sudah bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan, syukur dia sudah zakat fitrah maupun zakat malnya, dia sudah bisa sedekah, dia yang orang tua bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, semua ngerak seneng kan. Di saat juga banyak orang yang di bawah garis kemiskinan. Jadi wong seneng itu kan secara lahiriah Gus. Yang paling penting kan sebenarnya secara batinnya kita itu. Ya, senengnya tadi sudah bisa menyelesaikan kewajiban, gitu ya. Sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, senengnya malah melebihi batas ya tuku mercon tadi. Iya. Seneng tapi melebihi batas. Kenapa? Tapi ya bar tuku mercon disumet malah tinggal lungo. Tinggal mulai, malah kupingnya ditutupi sih. Padahal fungsinya tuku mercon ya apa? Kan dirungok gitu. Jadi nek iso kan nyumet terus gak kene kupingnya. Wah, cocok. Mantap tenan kan ngono. Mantep mercone. Nak ku gede malah nggawa anu. Aku ora nak videoe nggawa apa? Genter. Iya. Disumet ngono kuwi, nggawa genter waduh langsung melayu nganti dulu iki piye wong gawe mercon malah ditinggal lunga. Harusnya kalau itu disumet kemudian duduk di sebelah itu ya. Ya kok kene kupinge kan ben rasane ben suarane iki piye ngono lho. Wah, jos tenan. Kudune ngono. Lah iki aku nak tak sing kudu weruh sing kudu guyu ngene. Ya, pertama ngono tinggal melayu, kupinge ditutupi, malah karo ngungkuri. Dadi sing kon ndeloki silite. Aneh tuh. Itu termasuk bagi berlebihan dalam merayakan. Ya piye ngono kuwi. Itu di wong seneng ya ra sedih. Tapi nek mbok seneni ora iso. Tapi ekspresi wong nyemut mercon kan ngono kuwi to ning ndi. Dadi aku tunggu yo. Kalau saya biasanya di awal-awal Ramadan itu kalau habis subuh biasanya nyumpet-nyumpet mercon kayak gitu kan. Nah, ya nek jaman cilikanku ki ora ngono kuwi. Pring jenenge mercon apa bumbung. Bumbung. Ya bumbung sing dipolong to terus dikai minyak. Minyak gas ya. Minyak gas lah terus bluk ngono kuwi jaman cilikanku ngono kuwi. Iya. Sekarang susah nyari bambu, Gus. Ah, tuku yo ono. Lah saiki wegah. Saiki tukune sing apa? Klotak regane lumayan larang gitu. Bang api itu ya. Ayo, iki napas takbir masal malam Idul Fitri itu kan bareng-bareng kok do perang ning dhuwur to dadar. Lah ngono ki lak yo ngapa jare iki malaikate kan ya do anu wah aku udah diserang. Akhire malaikate saiki nyerang udan lho. Oh, pokoknya di dhuwur diserangi mercon bang api akhirnya dhuwur nyerang udan. Padahal kan pas Ramadan itu kan malaikat pada turun untuk
apa namanya memberikan amal baik itu kan malah ini bodoh diserang ya. Lah ya aja kan apa jenenge. Tapi piye wong seneng ya angel di karo. Angel dikandani. Iya. Termasuk bagian sing lucu meneh ngono. Kadang sing dadake wong kadang do mangkel apa nyumete ning tengah dalan lho. Iya, itu bikin orang lewat. Wah, akhirnya macet kabeh. Mandek sih. Tak pikir ono apa. Cuk. Ya ilaha illallah. Kuwi mobil nak parkir ning pinggir dalan iso muni kabeh. Anu apa jenenge? Alarm. Iya. Getar kabeh. Ya Allah. Akhirnya kok kotor kabeh. Mau diseneni ya ora gelem. Iki lho kotor iki lho. Sapa sing arep ngresiki sapa? Kalau jangan konsekuen. Jadi kalau Anda kena hujan udah hilang Gus. Hilang kemana? Gue tetap kotor-kotor itu. Itu malah memang sengaja Gus. Kalau di desa itu sengaja memang dikotori dengan kata-kata mercon itu. Ben kita butuh tenan. Iya. Lah yo, mbok serane ra iso kan dari wong seneng. Dadi wong senenge angel tambane. Ora beda kaya ana wong gek seneng wong wedok. Kayak kasmaran. Oh nganu, sing tak seneng iki wonge anu, kuwi calon bojoku ayu. Bendang awakmu ndelok iki. Wes biasa wae. Ayu biasan konku ngono ki akeh ngono kuwi. Nyek yo anu lho, wong seneng mbok nyek. Dadi wong seneng yo wis angel kan. Dadi termasuk mungkin tadi ekspresi-ekspresi kebahagiaan atau seneng di tradisi Syakban juga kan Gus. Ada beberapa tradisi itu di masyarakat kita juga kan. Iya, termasuk tadi itu apa nyadran dan sebagainya itu. Kalau yang masih hidup kan ada yang di daerah itu Gunung Pati, jenengane desa apa itu? Kuasen atau apa. Itu anak nyadran malah unik itu. Saudara-saudara yang jauh itu datang semua. Datang terus termasuk kolega-kolega temannya suruh datang. Atau mereka baca Quran di kuburi orang tuanya itu. Nah, terus kan udah pulang. Setiap rumah itu menyediakan sedekah makan gratis. Oh, kayak lebaran tuh sih. Lebaran. Saya dapat cerita gitu. Jadi temannya diundang, ya dolan gonku saya di rumah banyak makanan. Iya. Aku dolan mangan ya. Tadi terweteng mangan asing mangane oke lumayan di sana. Itu bukan bulan Syawal tapi bulan Sya'ban. Ya, pas bulan Sya'ban itu pas nyadran itu. Ya karena apa ikramul dhaif ya, memuliakan tamu dan itu ya dianjurkan oleh Kanjeng Nabi toh. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tamunya. Salah satunya suruh makan. Ya bagus. Semuanya didit. Sama juga mungkin Ramadan itu kan juga gamanya tamu kan, kita harus menyambut dengan bahagia dan sukacita juga kan. Ya. Yang penting bulan Ramadan itu kewajiban kita itu puasa ya. Dan terus menghiasi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti taraweh, baca Quran itu semuanya sunnah. Yang wajib itu mau poso Ramadan, sehingga nek ana wong poso bulan Ramadan lho ora taraweh iki setahun pisan. Lho, kowe ora taraweh kuwi posomu tetap sah. Iya. Lho, jangan menganggap bahwa taraweh itu hal yang wajib. Misalnya ana wong kerja sip malam, dia kerjanya mulai jam 5 sore, terus dia nanti esok, tidak ada waktunya untuk taraweh, tapi bisa puasa Ramadan itu tetap dia bisa sudah menjalankan kewajiban. Sekarang ada tambahan lagi Gus wajib yang di 10 akhir Ramadan itu kan wajib berbondong-bondong nyari diskonan itu. Jadi nganu ciri-ciri nek wis Idul Fitri itu gampang. Pokoknya sope tambah ada kemajuan, sope maju, ada kemajuan itu berarti maju. Ada kemajuan maju itu berarti sopnya ada kemajuan itu berarti semeh foto. Tapi nek masjid itu jeh kebak berarti fotone jeh suwi. Nah itu. Nah wis wong iku padha bingung golek apa isine toples, golek makanan, golek klambi, baju. Ya iku itikafe do ning mall-mall iku, loran masjid. Itu kita mau ngomong tidak mungkin atau hoak ya ndak nyatane kalau pas di 10 Ramadan yang terakhir itu semuanya penuh semua ya. Mallnya maksudnya. Mall itu. Masjidnya malah sepi. Mall ya. Tapi sekarang trennya tuh setiap malam ganjil kan masjid-masjid udah mengadakan itikaf. Apa namanya sholat tasbih itu bagus. Di Kauman ada, di Baitur Rahman, di masjid itu juga ada ya. Semuanya bagus. Sekarang ditiru juga di masjid-masjid yang di kampung kampung-kampung itu. Seperti di masjid saya juga saya adakan.
jam 12 malam gitu kan. Itu untuk menghidupkan malam-malam. Jadi rakyat yang sedolok lah ya minimal kita memimpin orang-orang yang awam di bidang itu daripada diaduh-aduh. Dulu kan trennya ke Demak tuh dulu. Itu likuran. Zaman saya masih kecil itu. Tuh, ini Demak. Ngopo? Saya pernah ikut tuh. Ning kono sholat tasbih. Nah, itu. Kok penuh tuh. Akhirnya sholatnya di lapangan itu. Iya. Sholat lapangan. Tapi sholatnya lapangan iki isih kanggo motor lewat ya rasah nggak cara karena harusnya ditutup. Padahal di sini juga ada di Masjid Agung. Dulu kan belum zaman Masjid Agung belum ada. Iya. Zaman aku jadi cilik kan Masjid Agung belum ada. Ditandatangani sama Pak SBY kan. Iya. Nah, dulu kecilku kok segitu Gus. Harus pokoknya wajib minta sama bapak untuk diajak ke Masjid Demak. itu nggak tahu lah. Caranya kan gitu, mulai 21 sampai 29 kan gitu. Saya masih ingat itu. Jadi caca do maca darus wis jam 10-an. Loh, Demak. Ngopo Demak? Loh, nganu sholat tasbih ning kono. Kayak ning kene ra iso wae. Lah iya. Giroh semangat untuk menghidupkannya itu kan sangat luar biasa. Nah, sekarang ditiru di masjid lain ya. Kita alhamdulillah sekarang semuanya, bahkan hampir setiap masjid sudah mengadakan semuanya. Jadi syiarnya itu tambah banyak ya. Bagus kan, kalau gitu kan malah bagus loh, semuanya syiar semuanya. Tidak harus mengumpul di satu tempat. Tapi mungkin ada amalan-amalan khusus ketika tadi balik lagi ke nisfu Sya'ban tadi Gus. Amalan-amalan khusus untuk malam besok ketika nisfu Sya'ban itu apa Gus? Ya tadi itu Yasin 3 kali itu. Sama doa doa sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Sholat tasbih itu. Sholat tasbih juga ya. Tasbih. Pokoknya intinya memperbanyak berdoa lah. Soalnya mau menyedak orang Gusti Allah dengan banyak amalan. Karena pergantian buku dari lembar. Walaupun mungkin di rumah enggak apa-apa Gus. Enggak apa-apa. Kita masing cek jomblo ndonga muga ledang. Lendang itu pasangan. Ya, melangitkan doa ya di bulan di nisfu Sya'ban itu. Terus Ramadan. Biasanya ditakoni kapan nikahmu? Berbodoh. Jawaban andalan. Kapan nikahnya? Berbodoh. Proposalnya kan habis lebaran Gus, tapi diterima atau enggak kan tergantung yang ACC. Tapi yang jelas segera dieksekusi. Pernikahan itu tidak hanya sekedar ilusi. Harus dieksekusi. Dieksekusi. Itu Mas Ani. Dimantapkan. Eksekusi. Karena selalu kalau hanya sekedar diskusi itu hanya ilusi dan halusinasi. Harus segera dieksekusi sampai qabil tu nikah wa tasbih nafsi bil mahril madhkur halan. Harus rampung. Amin. Ngono tok lho Mas Ani. Terus ini kita mau bahas banyak apalagi tentang nikah ini. Tapi berhubung waktu sudah dikode sama tim, jadi mungkin ada statement tentang bagaimana kita bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban buat pemirsa Gus. Pesan. Mari besok nisfu Sya'ban itu jatuh hari Sabtu malam Ahad ya. Tanggal berapa itu? 24 Februari. Mari kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lembaran baru yang akan kita lalui senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lembaran masa lalu kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia tetapkan amal-amal baik kita. Amin. Nah, saya kira begitu. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun kemarin. Semoga buku catatan amal kita selanjutnya menjadi catatan yang lebih baik daripada catatan amal sebelumnya. Matur suwun Gus Inam sudah rawuh dan memberikan ilmu pada kita. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haduh kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.